Kami menolak. 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 Kami menolak tindakan bullying di kalangan anak-anak dan remaja. Stop bullying untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Kami dari kelompok 3 MKWK Pancasila. Inilah cerita kami memberikan edukasi terkait pencegahan bullying di SMP Negeri 4 Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kuningan, yang kami hormati Pembina OSIS SMP Negeri 4 Kuningan, yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, dan staf karyawan SMP Negeri 4 Kuningan, yang kami hormati Ketua Pelaksana beserta para panitia kegiatan seminar paling siap, serta segenap hadirin yang berbahagia. Cukup kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat, rahmat, dan hidayatnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga terlimpah keberkahan untuk kita. Selamat pagi kepada para hadirin. Perkenalkan, saya Saskia Marhani Azahra dan rekan saya. Kami berdua akan memandu seminar kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, marilah Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, bangsa
kasih para hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum SMPN 4 Kuningan, yang saya hormati Bapak Pembina OSIS, yang kami hormati juga teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam seminar kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat yang sangat besar kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Adapun maksud dan tujuan seminar paling siap yang kami selenggarakan ini, yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah wajib kurikulum Pancasila. Yang kedua, menyampaikan informasi mendalam tentang dampak negatif perundungan. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pencegahan perundungan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Yang keempat, mencegah terjadinya perundungan secara fisik. Yang kelima, mencegah terjadinya perundungan secara lisan melalui kritik atau komentar di sosial media atau secara langsung. Yang keenam, mencegah adanya mencela, membenci, diskriminasi terhadap suatu kelompok maupun individu. Yang ketujuh, diharapkan setelah dilaksanakannya kegiatan ini, mereka bisa mencegah kenakalan remaja, mencegah adanya bullying, body shaming, menurunkan tingkat kekerasan, dan dapat mencegah gangguan psikis yang dihadapi oleh korban. Yang kedelapan, diharapkan mereka mampu menyayangi dan menghormati sesama. Yang kesembilan, diharapkan mereka menjadi pemuda-pemudi ataupun remaja yang pandai berargumentasi dengan baik dan sopan dan santun. Tentunya kita sudah tidak sabar lagi menyimak pemaparan materi pada seminar hari ini. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Untuk pembukaan acara seminar ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari perwakilan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kuningan, Bapak Jaja Subagja SPD RMPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak guru, terlepas dari sini pembina kesiswaan dan Wakasek Sarpras Sarana Prasarana yang saya hormati, kepada mahasiswa-mahasiswi dari Uniku yang
sementara ini sebagai penyelenggara bullying yang saya hormati, dan anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita selaku umatnya dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu taat dan patuh pada perintahnya sehingga di akhir zaman mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mohon maaf pada kesempatan ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir, di mana di hari Selasa ini kebetulan ada jadwal rutin mengantar istrinya ke rumah sakit kontrol tiap hari Selasa. Jadi pada pagi ini belum hadir, insya Allah barangkali siang. Kemudian dan kami tidak bisa menghadirkan semua rekan-rekan guru karena pada saat ini kebetulan lagi mengolah nilai untuk di akhir semester ganjil ini, dan insya Allah pada hari ini juga untuk pencetakan buku rapot. Jadi untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang momen seperti ini tidak sering dilakukan dan tidak rutin, tapi alhamdulillah ya saya atas nama warga SMP Negeri 4 Kuningan mengaturkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan kegiatan ini merupakan suatu pacuan untuk terutama untuk siswa-siswa, dalam hal ini hanya perwakilan barangkali pengurus OSIS dan MPK. Barangkali itu sebagai sambutan supaya tidak banyak membuang waktu. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, mohon maaf untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada sesi penyerahan cenderamata. Demikian sambutan dari perwakilan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kuningan. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Semoga dapat memotivasi seluruh elemen sekolah di SMP Negeri 4 Kuningan. Acara berikutnya memasuki acara itu penyampaian materi diiringi dengan sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Saudara Rio, Silmi, dan Aulia. Selanjutnya kepada ketiga pemateri kami persilahkan untuk rekam materinya. Baik teman-teman semuanya, minta perhatian untuk tetap kondusif dan mendengarkan materi yang nanti akan saya sampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan saya Riwardian yang akan memaparkan materi tentang definisi pengertian bullying secara singkat. Nah, tapi teman-teman semuanya, sebelum kita mulai mendengarkan materi, kita mau jargon dulu boleh? Biar semangat. Jargonnya ketika saya bilang paling siap, teman-teman jawab pasti siap. Selalu siap. Kalau misalnya saya bilang stop bullying,
bersama kita bisa. Bisa? Bisa ya? Paling siap, pasti siap, selalu siap. Stop bullying, bersama kita bisa. Oke? Siap ya? Paling siap. Pasti siap, selalu siap. Stop bullying. Kurang kompak. Oke, sekali lagi ya. Paling siap. Pasti bisa, selalu siap. Stop bullying. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum kita mulai jauh masuk ke dalam materi, di sini saya pengen tahu dulu dong, teman-teman udah dapat leaflet semuanya? Boleh ya bagi-bagi karena mungkin kuotanya terbatas. Siapa di sini yang bisa jelasin pengertian dari bullying itu apa? Ayo. Ada yang tahu bullying itu apa? Boleh. Boleh maju sini. Oke. Jangan nyontek ya. Boleh perkenalkan namanya dan perwakilan dari anggota OSIS atau MPK. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Latif Iskandar dari kelas 9 ya. Saya di sini Purna Ketua OSIS sekarang ya. Dan pengertian definisi dari bullying menurut saya ya, itu merupakan suatu perundungan yang bisa terjadi di dunia maya ataupun di dunia nyata, baik secara verbal maupun non verbal. Jadi kategorinya ada dua. Verbal itu merupakan kekerasan secara lisan dan non verbal itu secara fisika gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu namanya kesini dulu? Namanya siapa? Latif. Oke, Latif dari Purna Ketua OSIS ya. Boleh teman-teman buat dikasih. Oke, terima kasih buat saudara Latif ya, jawabannya bagus sekali. Nah, jadi benar ya tadi kata teman-teman kita semua, saudara Latif, bahwasanya bullying ini atau perundungan ini merupakan sebuah tindakan yang agresif, baik itu mengintimidasi, kemudian menindas, kemudian memalu-malukan seseorang, terus mempermalukan, terus menyakiti. Nah, yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang yang memiliki kecenderungan lemah secara fisik ataupun mental. Nah, jadi yang dimaksud dengan definisi bullying sendiri itu jika seseorang yang menjadi korban bullying ini merasa tersakiti ataupun tersinggung. Nah, teman-teman semuanya, bullying atau perundungan ini sangat disoroti sekarang, khususnya di Kabupaten Kuningan ini menjadi sorotan publik. Oke. Nah, berkaitan dengan bullying, tadi sudah dikatakan bahwa saya terdapat bullying secara verbal dan secara non-verbal. Di sini ada macam-macam bullying. Yang pertama itu bullying secara fisikal. Nah, teman-teman semuanya, bullying secara fisikal ini adalah sebuah tindakan bullying yang mempengaruhi ataupun adanya sebuah tindakan kontak fisik. Contohnya, siapa namanya ini? Namanya siapa? Rai. Nah, Rai ini tiba-tiba mendorong si Latif. Nah, Rai ini termasuk ke dalam tindakan bullying secara fisikal. Nah, jadi kita harus bisa membedakan nih, bullying secara fisikal itu bullying seperti apa, bullying secara verbal ini bullying seperti apa. Nah, bullying secara fisikal ini adalah tindakan bullying atau tindakan perundungan yang menggunakan kontak fisik. Contohnya kayak menendang, kemudian memukul, mendorong. Nah, itu termasuk ke dalam bullying fisikal. Nah, yang kedua ada bullying verbal. Bullying verbal ini tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita, saudara Latif, bahwasanya bullying verbal ini merupakan tindakan bullying yang dilakukan secara bahasa ataupun secara lisan. Nah, biasanya teman-teman semuanya contohnya seperti kayak mengatakan atau memanggil teman-teman dengan nama orang tua. Di sini ada nggak yang sering
memanggil temannya dengan sebutan orang tua? Jujur. Nah, teman-teman, itu termasuk ke dalam bullying verbal ya. Jadi seperti kayak mengintimidasi, mengancam, terus mengejek, itu termasuk ke dalam bullying verbal. Nah, teman-teman yang di belakang gimana? Paham nggak atau kedengar? Paham ya? Nah, yang ketiga ada bullying secara sosial. Bullying secara sosial ini merupakan bullying yang cukup berbahaya gitu ya di kalangan remaja, karena bullying secara sosial ini biasanya terjadi di kalangan cewek-cewek. Siapa di sini yang suka main circle-circlean? Ada nggak? Ada ya? Nah, jadi contoh kompleksnya ini, misal ada seseorang yang tiba-tiba dijauhi, seseorang yang tiba-tiba dikucilkan. Nah, itu termasuk bullying secara sosial. Jadi tidak diajak, kemudian kayak merasa dikucilkan atau dijauhi. Nah, itu dapat mempengaruhi psikis dari korban. Itu sangat berbahaya sekali karena mempengaruhi kesehatan mental dari si korban tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah cyberbullying. Tahu nggak cyberbullying itu apa? Tahu ya? Jadi, cyberbullying ini merupakan tindakan bullying yang dilakukan menggunakan media sosial atau media digital. Nah, ini pokoknya cyberbullying ini paling berbahaya sih menurut saya sendiri, dikarenakan dampaknya sangat berpengaruh besar pada diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya, seperti kita mengomentari postingan seseorang, mengomentari negatif, itu termasuk ke dalam cyberbullying. Misal, kamu siapa namanya? Fahlevi posting di IG fotonya, terus kata si Rai, ih gendut, ih goreng. Nah, itu termasuk ke dalam tindakan cyberbullying ya. Jadi tidak boleh harap teman-teman menggunakan media sosial dengan bijak untuk mengkomentar postingan seseorang, harap memfilter terlebih dahulu. Nah, dampak besarnya apa gitu bagi diri sendiri? Dampak besar dari cyberbullying sendiri itu adalah jejak digital. Teman-teman semuanya, jejak digital ini sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Meskipun sudah dihapus, jejak digital di media sosial kalian itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan harap bisa untuk berkomentar dengan baik di media sosial dan jangan semena-mena terhadap orang lain. Karena jejak digital itu bisa dilacak untuk misal kita ingin melamar pekerjaan nanti ketika sudah lulus sekolah. Itu jejak digital pasti dilihat, pasti ketahuan. Bagaimana kita mengomentari seseorang, bagaimana kita memposting apa saja yang telah diposting, itu bakal ketahuan. Jadi dari sekarang teman-teman semuanya, tolong untuk berpikir secara rasional juga, untuk berpikir lebih jauh ke depan, untuk bisa memfilter ataupun memberikan komentar-komentar yang tidak boleh seharusnya dilakukan. Nah, teman-teman semuanya mungkin sudah tahu ya macam-macam bullying seperti apa dan pengertian bullying seperti apa. Berkaitan dengan bullying, pasti terdapat dampak yang sangat besar sekali terhadap korbannya. Nah, untuk dampaknya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri kedua, dan saya sendiri Rio Ardian hanya menjelaskan definisi pengertian bullying dan macam-macam bullying. Saya harap teman-teman semuanya dapat paham apa itu bullying dan macam-macam bullyingnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk dilanjut ke pemateri kedua. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Baik ya, alhamdulillah. Semangat gak nih? Oke, kita boleh ya tes jargon dulu? Boleh ya? Paling siap? Pasti siap. Kembali gak sih? Pasti siap, selalu siap. Gak apa-apa. Terima kasih sudah membuat tertawa. Oke. Ulang lagi ya, boleh dicoba? Boleh. Paling siap? Pasti siap. Oke, bisa tepuk tangan untuk diri sendiri. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja ya berdua pematerinya. Gimana lagi nih? Di sini ada dampak dari bullying. Kenapa sih harus membuli seseorang buat kebahagiaan kita sendiri?
Kenapa sih harus membuli seseorang untuk pelampiasan emosi kita sendiri? Dia juga manusia loh. Kita seharusnya bertindak lebih kritis untuk seseorang karena seseorang juga mempunyai perasaan. Oke, di sini ada dampak emosional. Dampak bullying terdapat dampak emosional. Nah, dampak emosional sendiri teman-teman yaitu untuk bagi korban bullying itu sendiri dia bisa stres, tidak percaya diri, susah tidur, gelisah, dan kehidupannya selalu banyak tekanan dari si pelaku korban itu sendiri. Benar nggak Teh Silmi? Bener banget. Nah, Jadi nggak boleh ngebully ya teman-teman. jadi kalau kalian udah tahu dampak-dampaknya, coba deh posisikan diri sebagai si korban bully itu sendiri. Pastinya nggak enak banget kan? Nggak mau kita di posisi dia. Jadi intinya kita harus apa teman-teman? Ya, benar-benar stop bully. Oke, dampak keduanya yaitu ada dampak psikologis. Tentunya nggak jauh beda ya teman-teman dari mental health. Bagi si korban bully, dia akan merasakan depresi, anxiety atau PTSD. Iya nggak Teh Silmi? Oke, dari dampak sosial itu sendiri, dia akan sulit bergaul. Jadi kalau kalian nemuin korban bully, kalian jangan ikut-ikutan teman yang lainnya buat ngucilin dia ya. Jangan dijauhin gitu, diajak main. Iya, dirangkul. Masih semangat gak? Oke. Dampak yang terakhir nih paling parah banget yaitu dampak fisik. Seperti yang dikatakan materi sebelumnya, yaitu ada macam bully dari segi fisik, yaitu dampaknya akan memar, patah tulang, dan lebih yang parah lagi yaitu kematian teman-teman. Si korban bisa jadi itu mereka punya trauma berat atau tidak mampu untuk hidup kembali untuk mengolah dirinya untuk menjadi lebih baik. Karena banyak banget ya Teh sekarang kasus bunuh karena bullying ya. Iya, banyak banget kasus yang di Kuningan itu kalian dengar kan? Dengar, pastinya dengar. Itu teman-teman dampaknya sendiri. Boleh dong, aku mau ngasih pertanyaan, boleh nggak? Pertanyaannya ya, harus cepet-cepet nggak Cung? Iya, Yang kedengeran. belakang jangan mau kalah. Nanti dapat sesuatu ya. Kulkas 2 pintu. Oke, pertanyaannya adalah jika kalian menemukan korban bully, apa yang bakal kalian lakukan sebagai pelopor sekolah? Ayo ngacung. Itu yang belakang, yang belakang. Belakang. Di sini boleh dibawa mic-nya. Tes Silmi. Ayo. Ini ya. Bentar. Sama sini ya. Di sini. Dari keluar alam. Bentar. Sebutin nama. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Meidina dari kelas 9 sebagai Purna OSIS tahun kemarin. Wah, tepuk tangan dong teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Daripada nanti malah menjadi tambah fatal, saya akan melaporkan kejadian pembulian tersebut kepada guru BK. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Nah, lanjut ya materi yang dari KAU tadi. KAU dulu, maaf. Nah, sekarang sesuai temanya ya teman-teman, di banner itu penyuluhan anti bullying berbasis asas Pancasila. Nah, apa sih hubungan bully dengan Pancasila? Tentunya bullying dan Pancasila adalah dua hal yang berbeda, namun terhubung melalui prinsip-prinsip Pancasila yang merujuk pada sikap dan nilai-nilai yang mendorong perlindungan terhadap sesama. Nah, apa sih peran Pancasila dan tujuannya untuk mencegah bully itu sendiri? Adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana kekerasan dan intimidasi tidak diperbolehkan. Jadi berhubungan erat banget ya teman-teman, bagi tindakan yang jahat dengan Pancasila itu sangat erat berhubungan.
Nah, berlanjut ya, bisa nggak sih Pancasila itu mencegah bullying? Walaupun Pancasila dan bullying itu dua hal yang saling berlawanan, tapi bisa ya. Lihat dari apa? Karena Pancasila memiliki prinsip-prinsip seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi, yang mana kalau misalkan kita terapkan nilai-nilai tersebut tuh secara konsisten dan sungguh-sungguh gitu, itu bisa menjadi satu-satunya jawaban supaya kita dapat solusi dalam memecahkan kasus bullying ini. Nggak cuma terhadap masalah pembulian. Selanjutnya itu tindakan apa sih yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama itu jangan diam teman-teman. Sebisa mungkin kalau misalkan kita berani, kita bisa coba tolong si korban gitu dengan cara coba kita menghentikan si pelaku gitu. Kalau misalkan kita nggak berani, kita bisa laporkan ke siapa? Bisa ke staf, ke guru, ataupun juga ke petugas sekolah. Si korban bully itu sendiri kadang nggak berani ya, kadang misalkan diancam sama pelaku si pembulinya. Teman-teman bisa cari teman yang dipercaya, bisa curhat, terus bisa menuangkan isi hati atau pikirannya ke dalam tulisan di buku aja gitu. Karena korban bully itu kadang suka diancam ya teman-teman, jadi kalian harus lebih empati dan menolong mereka. Karena bully itu tindakan yang sungguh merugikan bagi si korban. Nah, yang kedua itu tadi kita bisa ngelaporin ke staf, ke guru, ataupun juga ke petugas keamanan sekolah. Karena mereka itu punya peran penting di sini, juga punya tanggung jawab untuk membantu kita menangani kasus bullying ini. Nah, yang ketiga ada dukungan psikologis. Dengan kita ngajak si korban bicara, ngajak main gitu, menunjukkan dukungan kita, itu ngebantu banget buat si korban merasa aman dan lebih diperhatikan gitu. Yang keempat ini jangan ikut serta ya, maupun entah sebagai pelaku ataupun penonton gitu. Karena suka ada yang lagi dibully, terus suka ada sekelompok yang ngumpul gitu nonton. Itu nggak boleh. Terus kalau misalkan kita pernah jadi salah satunya, gimana sih Kak? Kita bisa mengakui kalau kita salah dan berubah supaya kita nggak berusaha untuk nggak melakukan itu lagi gitu. Nah, yang kelima itu edukasi diri. Ini penting banget untuk kita mempelajari apa itu bullying, bagaimana jenisnya, bagaimana dampaknya kepada korban, lalu cara penanganannya seperti apa gitu. Ini penting banget untuk kita dan orang lain. Dan yang terakhir ada program anti bullying. Ini bisa teman-teman saranin ke sekolah, ke pihak sekolah gitu, untuk menerapkan kebijakan ini secara tegas dan tertulis gitu. Karena penting ya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi kita gitu. Sebelum masuk ke kesimpulan, ada nggak dari kalian nih yang bisa ngasih kesimpulan menurut sudut pandang sendiri gitu? Ada nggak? Yang saya tadi lihat gitu ya, dari mulai pengertian definisi sampai akhir, jadi kita selaku manusia itu harus bisa saling menghargai. Oke, sekarang kalian ini masa-masanya sedang pubertas, pasti akan selalu yang namanya rasa ingin penasaran. Data yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia gitu ya, Indonesia ini termasuk negara bully kelima terbesar di dunia ya, sampai dengan populasi 41,1%. Jadi kita selaku siswa itu harus meminimalisir ya. Malu dong negara Indonesia disebut negaranya negara kelima di dunia yang terbesar itu bully ya. Dan tindakan yang harus kalian lakukan ini, jangan diam, laporkan, dukungan psikologis, dan jangan ikut serta edukasi diri program anti bullying. Ini sangat penting teman-teman semua untuk dipelajari. Sekarang zaman-zamannya marak dengan perundungan. Jadi teman-teman sebagai pelopor sekolah, mohon untuk bisa transfusikan ya materi-materi yang telah dipelajari sebagai siswa. Jangan sampai diingkeunkeun wae, dipeuyeum bahasa Sunda nama gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan dari pematerian tadi.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bagus banget ya teman-teman. Oke, boleh tes ini. Nah, yang kesimpulan yang siapa tadi namanya? Latif tadi itu benar banget ya. Nah, ada juga kesimpulan dari kita. Perundungan itu memiliki hubungan yang saling berlawanan, tapi juga bisa dapat terhubung gitu dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dengan mengedepankan persatuan, keadilan sosial, juga prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Pancasila juga memberikan kita dasar filosofis dan hukum untuk melawan perundungan, serta mendorong pendidikan di Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghormati setiap hak asasi manusia gitu. Nah, selanjutnya apa nih Teul? Jadi seperti yang dikatakan Bapak tadi, Pak Jaja. benar banget ya. Bukan berarti kalian masih di bawah umur, tapi kalian juga harus mengerti nih peran Pancasila untuk mencegah tindakan-tindakan negatif, terutama bullying itu sendiri. Jadi intinya kalian harus menerapkan peran-peran Pancasila di kehidupan sehari-hari, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Oke, sekarang boleh ya kita sharing-sharing aja. Boleh. Di sini saya pengen tahu pengalaman teman-teman semuanya yang berani untuk speak up. Ya, speak up. Kita nggak menyalahkan kok, cuma membenarkan aja. Kita di sini pengen tahu barangkali teman-teman pernah jadi korban bullying, mungkin baik itu yang tadi secara verbal, fisikal ataupun secara cyberbullying. Boleh, ada yang berani untuk speak up? Ada 2 orang. Boleh perkenalan? Hai. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra Dewi Putri Kartika Runa Sudibjo dari kelas 7B. Nama saya Muhammad M. Zaki Atila. Muhammad Zaki Atila atau singkatannya M. Zaki punya pengalaman pernah membuli atau Pernah dibully. Boleh coba Zaki boleh ceritain gimana perkembangan bully, seperti apa tadi masuk dalam bully? Kayak ngejek orang tua gitu. Ngejek orang tua. Iya. Verbal. Nah, jadi teman-teman semuanya ajak publik pernah dibully, katanya pernah diejek sama Bapak. Dilaporkan. Pokoknya jadi kalau misalnya pokoknya jangan ragu ataupun jangan takut untuk melaporkan ya ke BPK ataupun ke siapa. Oke, siap. Ya. Stop bullying. Bersama kita bisa. Jadi teman-teman kita ini Haruna ini Terus pernah membuli, pernah dibully. Boleh cerita. jadi waktu jadi waktu SD rambut aku kan panjang jadi nggak suka diikat, terus langsung dijauhin satu kelas gara-gara rambut aku kan harusnya diikat ya, tapi akunya malas. Enggak, langsung dijauhin. Iya.
Sosial. Jadi tindakan menjauhi seseorang dengan sengaja itu termasuk ke dalam bullying secara sosial, betul sekali. Nah, itu pengalaman pengalaman ngebully. Oh, masih ada. Sok. Pengalaman dibullynya banyak banget ya. Sok, boleh dijelaskan, berani speak up Nah, teman-teman. kelas 7 kan aku ketua kelas ya. Waktu itu aku pernah tidur di kelas. Iya bener. Aku tidur di kelas pelajaran bahasa Indonesia, gurunya Bu Maya. Karena malamnya aku belajar terus, jadi ngantuk. Nah aku tuh langsung dikatain, ih KM tuh balik, tuh saya jadi KM. Pas aku nyuruh dia jadi KM, dia nggak mau. Terus juga sering dikatain nama mama, sering dikatain anak yatim. Nah. Oke. Ada lagi. Gimana lagi? Pertandingan basket ya, terus ada kakak kelas cowok, dia ngatain aku orang gila, tapi aku gak ada ngatain dia. Ya udah aku senyum aja, ya udah selesai. Nah itu Sosial. coba yang mengata-ngatain orang tua, verbal, betul sekali. Nah teman-teman semuanya, Aruna pas merasa dibully atau diejek itu kira-kira perasaannya gimana sih? Sakit hati apa sih? Oke. Nah teman-teman semuanya, jadi kita tahu ya bahwasanya jika teman-teman mengejek seseorang, maka korbannya itu akan merasa sakit hati. Jadi mohon untuk bertingkah laku ataupun jangan untuk bertingkah semena-mena ya terhadap teman-teman kalian. Oke, pokoknya semangat ya Aruna. Ngebulinya gimana? Kamu pernah ngebully? Aku pernah ngatain teman aku. Katain gimana? Nama bapaknya. Nah, Gara-gara dia ngejek duluan. pokoknya ya kalau misalnya ada teman-teman yang ngebully kita jangan sampai untuk balas balik. Ya, jangan ngebalas balik ya nanti mah ya. Ada orangnya? Ada orangnya yang mana? Wah. Oh. Oke, si Rehan namanya. Oke, teman-teman semuanya, jadi jika teman-teman ada yang ngebully, baik itu ngebully secara verbal atau gimana, pokoknya jangan dibalas ya. Kalau bisa laporkan aja ataupun diam saja ya. Oke. Buat Rehannya jangan sering ngebully ya, jangan sering ngebully teman-teman. Oke, pokoknya introspeksi diri aja masing-masing. Oke, terima kasih Aruna, sharingnya sangat luar biasa sekali pengalamannya. Pokoknya tetap semangat ya. Boleh tahu? Oke, terima kasih ya Aruna. Ada satu lagi, boleh perkenalan namanya dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan dari kelas 9. Hai Dani. Hai. Boleh gimana? Ada pengalaman apa sih dalam Dani itu? Pengalamannya ada pertama tentang bullying cyberbullying. Sama saya nanti akan memberikan pertanyaan tentang verbal. Boleh. Boleh diceritain dulu tentang masalah cyberbullying, apakah Dani pernah yang menjadi korban ataupun Dani yang menjadi pelaku? Ya, Dani pernah menjadi korban. Jadi cyberbullying itu di aplikasi TikTok. Nah, ada video Dani menanggapinya dengan salah. Nah, akhirnya setelah beberapa menit tiba-tiba banyak yang komen sama 100 orang, 200 orang yang membuli Dani menghujat kamu. Iya. Nah, contohnya Dani menanggapi itu tidak benar, gini udah ya jelasin. Oh, itu salah. Gimana sih kamu, yatim kamu gitu, banyak yang bilang. Nah, oke. Terus akhirnya Dani membuat akun baru tentang TikToknya, lalu menanggapinya dengan bodo amat lah gitu, bodo amat. Udah
membuat akun baru, jadi nggak peduli lagi sama akun yang dulu gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita tahu ya bahwasanya cyberbullying ini sangat berpengaruh besar pada diri si korban. Sampai bikin akun. Ya, bikin akun baru. Perasaan Dani gimana? Perasaan dan itu kayak apa sih ya? Udahlah, saya udah dibully walaupun emang iya saya tahu saya salah. Tapi mengapa gitu mereka sampai membuli saya segitunya, segitu kejam? Nah, teman-teman semuanya, jadi cyberbullying ini sangat berpengaruh besar bagi diri si korban ataupun si korban bullying ini. Jadi saya harap buat teman-teman semuanya dapat memfilter komentar-komentar teman-teman semuanya untuk berbuat baik ataupun berkomentar baik di media sosial. Karena banyak sekali anak-anak gitu ya, anak-anak zaman sekarang yang mengikuti jokes-jokes ataupun lelucon ataupun meme yang mengomentari di video seseorang, khususnya di aplikasi TikTok, banyak sekali, dan itu tidak sangat tidak diperbolehkan. Nah, oke, Dani tadi katanya ada pertanyaannya apa? Tes. Pertanyaan saya tentang bullying verbal. Boleh. Nah, saya selalu bingung itu cara membedakan candaan dengan teman sama bullying verbal itu gimana? Boleh. Mungkin langsung sih dijawab saja ya. Jadi teman-teman semuanya, bullying secara verbal itu ada perbedaan yang signifikan dengan bercanda. Nah, misal kita bercanda, nah sih cenage kamu milu gitu teh, sok ada satir gitu, tahu nggak kayak gitu teh, padahal mah bercanda ya. Nah, itu kita bisa membedakan antara bercanda sama yang termasuk ke dalam bullying secara verbal. Yang dimaksud ataupun yang bisa dikatakan bullying secara verbal itu jika seseorang yang menjadi korbannya itu merasa tersinggung ataupun tersakiti. Tahu nggak? Nah, kalau misalnya si korban ataupun seseorang yang kita kata-katainnya tidak tersakiti, itu termasuk boleh ke dalam bercandaan semata. Ya. Nah, tapi jika termasuk atau jika si korban tersebut merasa sakit hati, merasa bahwasanya kayak merasa terejek, merasa sakit hati, itu termasuk ke dalam bullying. Ya. Jadi kita tidak tahu kan isi seseorang itu gimana, atau kita yang hanya menganggap sekedar bercanda tapi si korbannya merasa sakit hati. Nah, itu bisa menjadi kayak dendam pribadi, tapi itu tidak diperbolehkan. Nah, itu termasuk ke dalam bullying ya. Nah, jadi sudah paham bagaimana perbedaan antara bullying sama bercanda, bullying secara verbal. Oke. Suka denger nggak teman-teman kalau misalkan kita cuman bercanda, si eta mah baperan pisan, suka denger nggak? Jadinya kita tuh harus berhati-hati juga ya dalam bercanda. Kita nggak tahu mental seseorang itu lemah apa kuat. Bisa jadi mental seseorang itu kuat karena mungkin dari kecilnya sudah memperlihatkan tindakan-tindakan dari orang sekitarnya, misalkan tindakan-tindakan negatif sehingga dia mentalnya menjadi kuat. Intinya kita harus berhati-hati dalam bercanda. Betul sekali ya. Oke, terima kasih Dani ya atas sharing diskusi pengalaman dan pertanyaannya. Boleh Teh Silmi untuk dikasih. Masih kak infonya? Apa? Masih kak infonya atas Iya, sama-sama. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Dani. Pengalamannya sangat luar biasa sekali ya tentang masalah cyberbullying. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama pemaparan materi dari sosialisasi paling siap ataupun penyuluhan anti bullying berbasis asas Pancasila. Jadi pesan yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk berhati-hati ataupun memilah ataupun selektif dalam tingkah laku khususnya teman-teman semuanya gitu ya. Jangan sampai tingkah laku teman-teman bisa menyakiti ataupun bisa menyakiti hati orang lain gitu. Betul sekali. Untuk yang menjadi korban bullyingnya,
Aku mau berpesan ya, kalian boleh diam, tapi kalian harus berkembang dengan baik. Contohnya bisa membaca buku pengembangan diri, terus menuangkan perasaan kalian lewat tulisan, dan mempunyai teman curhat yang bisa dipercaya. Karena biasanya korban bully itu nggak bisa apa-apa ya, kadang suka diancam sama pelaku bulinya, dan banyak kerugian atas kebahagiaan yang harusnya dia miliki. Oke, mungkin cukup sekian ya pemaparan materi, diskusi dari kami. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah berantusias sekali semangat mendengarkan pemaparan materi dari kita. Dan semoga kedepannya teman-teman bisa untuk mengimplementasikan di kegiatan ataupun di hidup teman-teman sehari-hari. Teman-teman boleh minta foto bareng dulu? Boleh ya, boleh berdiri. Boleh bebas. Boleh ini semuanya. Teman-teman boleh jargon ya tadi. Poli siap. Pasti siap, selalu siap. Stop bullying. Bersama kita bisa. SMP 4 Kuningan. Maju bersatu, naik prestasi. Uniku. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya terima kasih banyak ya atas antusias teman-teman semuanya yang telah hadir dalam pemaparan materi ini. Demikian pemaparan materi dari kita. Selebihnya untuk ditutup di pembawa acara. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudari-saudara sekalian. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya terhadap kegiatan tadi sangat luar biasa, sangat menurut saya ini adalah edukasi yang terpenting untuk seluruh siswa karena pembulian di Indonesia ini sangat marak ya. Karena ini adalah suatu program yang akan membangun mindset siswa untuk menjadi generasi muda emas di tahun 2045. Tanggapan saya tentang kegiatan ini adalah memberi wawasan yang cukup bagus dan sangat seru, lumayan. Anggapan saya dengan adanya seminar di sekolah kami itu cukup menarik karena di tengah ramainya kasus bullying dan perundungan di negeri ini. Jadi event seminar ini sangat menarik untuk kalangan siswa-siswi sekolah ini. Luar biasa lah pokoknya mah. Boleh guys, kita sedang prepare buat besok sosialisasi program apa guys? Paling siap, harus siap, tetap siap. Terus. Oke, kita amin beberapa jam, beberapa menit. Bang Irfan, ini udah jam 7 tapi teman-teman ini ada MC kita guys. Hai, gimana persiapan MC-nya? Mantap guys, so stay tune.